Ini adalah suatu kasus lama. Kasus mungkin sudah berapa tahun lalu, ini 6 tahun yang lalu ya. Pada saat itu kita masih melakukan pemeriksaan dengan alat USG ya. Pada zamannya waktu itu sudah cukup modern untuk zamannya ya. Sudah 6 tahun lalu, sementara alat yang kita pakai ini sekarang ya sudah masuk museum. Kalaupun masih ada ya mungkin sudah tidak bisa berfungsi karena sudah cukup tua ya. Saat itu kita melihat janin 8 minggu. Saya coba waktu itu lakukan dengan USG dari perut, dari atas perut. Saya waktu itu curiga ini ada suatu kehamilan dengan kondisi janin kembar, karena yolk sac-nya hanya 1 tapi kok dempet di bagian bokongnya, sementara detak jantungnya ada 2. Jadi jelas ini kan kembar identical twins dengan kantung kehamilan hanya 1, yolk sac-nya hanya 1, tapi detak jantungnya ada 2 masing-masing, kiri kanan. Ini yang kita lihat, kiri kanan ada detak jantung, dan kedua janin ini menyatu pada bagian ekornya, jadi saling berhadapan satu sama lain, berhadapan di bagian bokong ke bawah, jadi bagian tubuh ke bawahnya itu semuanya dempet, sementara kepalanya ada 2. Saya waktu itu kan kita hanya memakai alat yang seadanya ya, tidak seperti alat yang ada sekarang. Tapi dengan kondisi seperti itu aja kita sudah mampu ya mendiagnosa suatu kondisi kasus yang sangat berat di usia kehamilan masih sangat-sangat ekstrim awal di 8 minggu gitu. Ya, tidak semua kembar siam itu berakhir dengan kasus yang fatal. Ada kembar siam yang hanya dempet di perut atau dempet bokong belakang, dempet pundak, dempet punggung, semua organnya masing-masing ada. Itu mereka bisa hidup secara normal setelah dipisah. Namun pada kasus ini, kemudian saya alihkan untuk memeriksanya lewat transvagina. Juga kondisi waktu itu ya transvaginal ya, seadanya alat ya. Perhatikan ya, karena waktu itu ya sudah cukup canggih ya. Zamannya kan kita sudah berubah, jadi semakin alat itu semakin modern. Jadi lihat ini, yolk sac-nya cuma 1, terus janin kanan janin kiri saling berdempetan, dua detak jantungnya hidup, tapi mereka dempet di daerah bokong ke bawah, jadi organ bawahnya semuanya dempet tuh, yolk sac-nya hanya 1. Jadi ini adalah kasus kembar siam atau Siamese twins, dempet pada area bokong dan daerah organ separuh perut ke bawah semuanya nempel ya. Ya, ini suatu kasus yang cukup sulit kalau mau dilakukan pemisahan dan organ mana yang nanti masih bisa dikoreksi, itu jawabannya kan tanda tanya ya. Suatu kasus Siamese twins dengan kondisi kembar dempet yang dempetnya cukup berat seperti ini ya. Jadi ini kemudian kan kita edukasi pada orang tuanya, kita jelaskan ya opsi-opsi yang ada gitu. Kembar siam ini terjadi akibat kembar 1 telur dan 1 sperm. Jadi mereka membelah diri, tetapi pembelahannya itu telat. Yang harusnya 8 minggu ini mereka sudah saling membelah ya, malah jadi gagal terpisah. Tapi kalau hanya terpisahnya gagal di bagian pundak, bagian dempet bahu ya, atau dempet belakang-belakang, yaitu kita bisa pisah. Tapi kalau kembar dengan 1 badan 2 kepala atau
organ jantungnya cuma satu. Ya banyak kisah kembar siam dempet itu ada ya. Bisa Anda ibu-ibu baca dibaca di Google kan banyak sekali. Dan istilah kembar siam itu kenapa dinamakan Siamese twins itu karena pertama kali kasus kembar siam yang berhasil hidup sampai usia tua itu ada di kerajaan Siam sekitar abad 18 ya, sekitar tahun 18-an, 1800-an. Kalau nggak salah tokohnya kembar siam R.N. Chang kalau nggak salah itu namanya. Makanya sejak itu istilahnya kembar siam, berasal dari kerajaan Siam di Thailand. Dan mereka survive sampai dewasa tidak dipisah. Gitu. Cukup terkenal ada di Google, bisa ibu-ibu searching aja cari. Jadi inilah kembar siam atau kembar dempet. Saya lupa namanya. Kalau bagian bawah itu mungkin abdominopagus atau yang jelas ini kembar dempet bagian pelvis atau bagian bokong. Jadi mereka sharing bagian organ tubuh bagian bawah. Ya suatu hal yang sulit untuk dipisah ya. Dan kasus yang cukup fatal kalau kembar siam yang tipe dempet hadap-hadapan seperti ini. Ya, jadi kembar identik, mereka gagal memisahkan diri, akhirnya dempet. Ya, dan kasus ini suatu kasus yang cukup berat ya apabila kemudian berlanjut ya. Ini suatu kasus kembar siam yang cukup fatal. Siamese twins, conjoined, kembar dempet. Usianya baru 8 minggu dan ini sedemikian awal kita bisa mendiagnosa ya waktu itu dengan berarti sudah sekitar 6 tahun yang lalu kasusnya dan sudah bisa terdiagnosa sejak awal sekali. Di usia 8 minggu ya, perhatikan ini kembar dempet, kembar siam. Kasusnya langka, kalau kembar siam itu bisa 1 berbanding 100.000 kehamilan normal mendapatkan 1 kehamilan kembar siam ya. Kembar monokorionik saja sudah langka, apalagi kembar siam. Apalagi kembar siam tipenya macam-macam. Nah ini yang tipe yang cukup fatal. Jadi ya kita edukasi orang tuanya waktu itu kondisi apa ya opsionalnya kita berikan pada orang tua untuk memilih ya.